Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Terbaik, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari untuk ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Bu. Ayo teman-teman, marilah sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rizky. Oke, untuk kehadiran, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Aan ada? Ani? Desi? Nufus? Hadir, Bu. Ya, Mahrudinda? Hadir Bu. Reski ada ya tadi ya. Nadiro? Tia dan terakhir Fani? Hadir, Bu. Ya, oke. Ada, Yang Bu. tidak ada itu Ani. Mungkin ada yang tahu Ani kemana? Izin katanya, Bu. Izin, Bu. Oh ya, oke. Izin ya. Oke, sebelum mulai, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, oke deh. Oke. Sebentar, Ibu akan share screen terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Sebentar ya. Sepertinya ada kendala. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Ya, sudah terlihat ya. Ya, sudah terlihat belum, Nak? Sudah, Bu. Nanti kalau misalkan presentasinya tidak jalan, bisa kalian kasih tahu Ibu ya. Di tempat saya masih loading, Bu. Oh ya. Selain Divani, ada lagi yang masih loading? Di saya sudah, Bu. Sudah terlihat, Oke, Ibu. Ya, Ibu lanjutkan ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIPEC serta kegiatan diskusi tanya jawab dengan berbantu slide PowerPoint interaktif dan Desmos, peserta didik dapat menguraikan konsep, mengkonstruksi, menganalisis dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan sikap bernalar kritis dan kreatif. Oke. Nah, presentasinya diam aja. Belum jalan? Bu, presentasinya tidak jalan, Bu. Oh iya, sebentar ya.
Apakah jalan, Nak? Belum. Masih belum, Masih di Bu. pertemuan 1 di Belum, awal. Bu. Oke, sepertinya untuk Canva ini dia tidak bisa dipresentasiin ya dalam Google Meet ini. Ya Bu, seperti saya tadi paling next saja. Iya, begitu ya. Mohon maaf ya, Nak ya. Nggak apa-apa ya, Ibu lanjut ya. Iya, Bu, lanjut, Ya, Bu. oke. Sebelum masuk ke materi, mari kita mengingat tentang menggambar grafik persamaan garis lurus. Jadi bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Kira-kira untuk menggambar grafik persamaan garis lurus ini, langkah yang pertama apa sih? Ayo, ada yang mau coba? Menentukan titik, Bu. Menentukan titik dulu. Ya, oke. Jadi kita menentukan titik ya. Menentukan titik potong yang pertama terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua apa? Setelah Menentukan potong sumbu Y, ya, Bu. setelah menentukan titik potong sumbu X, kita menentukan titik potong sumbu Y. Kemudian Sumbu Y, ya, Bu. betul, nufus. Yang terakhir adalah apa, Nak? Setelah dibuat titik Buat potongnya, garis-garis. kita hubungkan. Buat garis-garis yang menghubungkan titik-titik. Ya, jadi kita menghubungkan titik potong tersebut sehingga membentuk garis. Bagus sekali. Oke. Nah, ada lagi menentukan DPH atau daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kira-kira langkahnya apa aja sih? Ayo. Diuji titik, Bu. Ya, uji titik. Menggunakan uji titik. Ya, betul, uji titik. Namun kita harus gambar terlebih dahulu pertidaksamaannya ya. Itu setelah itu diujikan titik ya. Apakah nanti dia daerahnya yang di atas garis atau yang di bawah garis. Ya, oke, yang terakhir beri tanda daerah pertidaksamaannya berupa arsiran. Ya, oke, karena pada hari ini kita akan mengaplikasikan dalam aplikasi Desmos, berarti sebelumnya itu Ibu akan menjelaskan tentang aplikasi Desmosnya dulu ya. Jadi, nanti kalian bisa masuk ke webnya Desmos itu, ya, nanti Ibu kasih tahu nih, so ini desmos.com, nanti kalian masuk, kemudian kalian bisa klik, yang di Desmosnya kelihatan nggak? Atau masih presentasi? Enggak, Bu. Masih yang presentasi, Bu. Oh, masih presentasi. Oke, berarti Bu pakai ini aja ya. Ya, setelah itu kalian klik grafik kalkulatornya. Gitu. Nanti ketika kalian klik grafik kalkulator akan muncul gambar seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini nanti ada ini jendela Desmosnya. Jadi di sini untuk kalian akan menuliskan pertidaksamaannya dengan ada kalkulator itu yang di bawahnya ini kalian bisa gunakan apakah dia kurang dari, lebih dari, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, habis itu nanti kalian akan tuliskan pertidaksamaannya. Misalkan X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Nanti di Desmos akan gambarnya muncul seperti ini gitu. Ini udah termasuk arsirannya nih. Berarti yang warna hijau itu adalah arsirannya. Ketika kalian menuliskan kembali pertidaksamaan yang lainnya, dia akan muncul seperti ini gitu. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah berarti yang kearsir keempatnya. Berarti ini adalah yang daerah penyelesaiannya. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, itu gambarnya masih itu, Bu. Masih Gambarnya- pertemuan, Bu. Iya. belum Masih berubah. pertemuan? Gambarnya belum berubah, Bu. Di stop share aja dulu, Bu. Oh ya, oke. Sebentar ya. Maklum nih, Ibu agak gaptek. Kalian kan lebih ini ya. Oke, sudah terlihat belum, Nak? Sudah, Bu. Nah, sudah, Bu. Ya, oke. Sudah ya. Ibu ulangi dari mana nih tadi terakhir sampai mana ketika kalian lihat?
Halo, Nak? Sudah, Bu. Ya. Iya, Bu, itu, Bu. Yang Ya, itu. ini ya. Nanti kalian gambarkan kembali pertidaksamaan yang lain, nanti akan membentuk seperti ini gitu. Nanti untuk daerah penyelesaian itu yang kearsir keempatnya, karena di sini kalian menulis 4 pertidaksamaan ya. Gitu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Bu. Belum ya. Lagi nyoba Oke. dulu, Bu. Lagi nyoba, Bu. Ya. Kita lanjut. Nah, mari cermati permasalahan berikut. Coba Lukman baca ya permasalahannya. Ihsan akan pergi mengantar barang pesanan konsumennya. Ada 2 jenis barang pesanan, yaitu baju dan celana. Agar lebih mudah, Ihsan mengantarnya menggunakan sepeda motor. Dia hanya dapat membawa barang-barang tersebut dalam jumlah terbatas agar motornya tidak kelebihan beban. Sepeda motor Ihsan hanya dapat membawa beban kurang dari 30 kg. Satu karung baju mempunyai berat 5 kg dan satu karung celana mempunyai berat 6 kg. Ihsan juga ingin mengirim baju dan celana lebih dari 3 karung. Berapakah berat maksimum dari baju dan celana yang dapat dia bawa? Wah, oke. Kira-kira dari permasalahan ini bisa nggak sih kalian menentukan banyak karungnya? Coba perhatikan. Berapa banyak karungnya? Ayo. Lebih dari 3 karung, Ya, Bu. lebih dari 3 karung. Berarti Bisa berapa karung? 4, Bisa 5, berapa karung? 6, dan seterusnya, Bu. Ya, betul. Berarti bisa 4, 5, dan seterusnya. Baik, karena pertanyaan intinya itu adalah berapakah berat maksimum dari baju dan celana yang didapatkan? Oke, Ibu bagikan kelompok ya. Gitu. Kelompoknya itu udah Ibu bagikan melalui grup WhatsApp kalian. Kalian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ibu tunggu, apa sudah duduk berkelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, Ibu bagikan LKPD-nya di masing-masing kelompok. Ya, oke. LKPD-nya kelihatan nggak, Nak? Iya, Bu, kelihatan. Kelihatan, Bu. Ya, oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Sekarang kalian bisa diskusi terhadap teman kelompok kalian sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Gitu. Jadi tadi masalahnya sudah Ibu berikan dan sudah dibacakan juga oleh Lukman terkait dengan masalahnya. Kemudian kalian akan mengorganisasi ini apa sih namanya? Menelaah dan diskusi bersama kelompokmu. Bagilah tugas secara adil kepada setiap anggota kelompok untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kontekstual tersebut. Mulai dengan langkahnya, yang pertama, coba kalian tuliskan hal apa saja yang kalian peroleh dari masalah tersebut. Itu. Kemudian bisa kalian tuliskan hal apa saja yang tidak kalian ketahui dari masalah tersebut. Bisa langsung kalian kerjakan. Sambil Ibu pantau ya. Bu. Kira-kira ya ada yang mau ditanyakan nggak dari permasalahan ini? Yang langkah ini? Ini bareng-bareng kan, Bu ya? Ya, bareng-bareng ya, diskusi ya, Sekelompok ya, jangan Bu, ya. sendiri-sendiri. Ya, sekelompok ya. Ayo Aan, jangan bercanda terus dengan Reski. Bu, nulisnya pakai apa, Bu? Nulisnya pakai pulpen saja ya, biar terlihat jelas ya. Warna hitam ya, Bu ya? Ya, boleh deh, warna hitam. Tapi jangan asalkan warna merah, jangan Oke, ya. Bu. Ya. Ini waktunya berapa menit, Bu? Kenapa, Aan? Waktunya berapa menit? Waktunya Ibu kasih waktu 5 menit ya. Bentar banget, Bu. Apa-apa, tadi kan sudah dibacakan masalahnya oleh Lukman. Berarti kan kalian tinggal tuliskan saja nih di sini. Sudah? Bu, boleh nggak ngerjain grafiknya pakai aplikasi, Bu? Untuk penggunaan aplikasinya nanti ya.
ketika kita memvalidasi setelah kalian kerjakan, apakah benar nggak sih yang kalian kerjain itu gitu ya, Nufus ya. Ya, Oke, Bu. HP-nya taruh dulu ya di tas, jangan dimainkan. Oke, sudah ya? Ya, nanti untuk hasilnya nanti kalian presentasiin di akhir pembelajaran gitu ya. Kemudian kita lanjut ke aktivitas 3. Ya, setelah kalian melakukan aktivitas 2, mari lakukan penyelidikan dengan mencari informasi dari berbagai referensi maupun sumber untuk melanjutkan bahan diskusi kelompok kalian. Jadi sesuai dengan sumber yang kalian dapat ya. Dan Ibu juga sudah men-share terkait dengan bahan ajarnya. Bisa kalian lihat di situ mengenai untuk aktivitas 3 ini, buatlah hal-hal yang diperoleh pada aktivitas 2 ke dalam pernyataan matematika. Jadi setelah tadi kalian tuliskan hal apa saja yang kalian ketahui, kalian tuliskan dalam pernyataan matematikanya atau model matematikanya. Gitu. Jangan lupa dibuat apa tuh, biasanya kalau misalnya dalam soal cerita dibuat misal ya, misalkan X-nya itu apa, Y-nya itu apa, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, ini dari masalah yang tadi juga kan? Ya, Bu? sama dari masalah yang tadi ya. Ini Si berkelanjutan Ihsan, Bu. masalah yang tadi. Iya, Ihsan, Gitu. Bu. Ya, Ihsan, betul. Oke, sudah belum? Masih proses, Bu. Ya, oke. Bagus, Nufus. Kalau misalkan sudah, bisa kalian lanjut ke langkah yang kedua. Kalian tadi sudah menuliskan model matematikanya, bisa kalian tulis. Di sini menjadi suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Namanya sistem berarti pertidaksamaannya itu adalah lebih dari satu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kenapa, Reski? Bu, ini tandanya udah benar belum, Bu? Saya dulu. Oh ya, betul, Saya Lukman. dulu. Gimana, Oke, Lukman? Bu, sip. Mantap. Jangan kebalik ya, tandanya ya, lebih dari atau kurang dari gitu ya. Ya, gimana Reski? Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, berarti semuanya digabung jadi satu Bu ya, jadi sistem. Ya, betul sekali. Cakep. Ya Bu, makasih dari dulu. Oke. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke aktivitas 3 ya. Nah, jadi tadi setelah kalian tuliskan sistem pertidaksamaannya, ya, kalian buat dalam grafiknya. Nanti kalian tentukan nih grafik himpunan penyelesaiannya. Ayo, gambarnya gunakan penggaris ya, jangan asal gambar. Di LKPD juga udah ada ininya ya, milimeter bloknya ya. Jadi gambarnya sesuai dengan itu. Berarti di sini misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, ada yang kesulitan dalam menggambar atau menggaris? Bu, begini Ibu Bu. gambarnya warna yang pulpennya boleh beda-beda nggak? Oh iya, boleh Desi, silahkan. Itu lebih bagus maksudnya. Lebih bagus Ini, menggunakan pulpen yang berwarna ya, biar bisa kalian membedakan. Saya tidak ada penggarisnya, Bu. Karena Baik, terima saya kasih Bu. Ya, gimana Reski? karena saya cuma punya pulpen satu warna Bu, berarti saya boleh nggak dibalik Bu? Jadi daerah penyelesaian daerah bersih. Oh ya, boleh sekali. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kenapa tadi Mahru nggak ada penggaris ya? Boleh Iya, pinjam sama kelompok yang lainnya. Bu, kalau nggak Baik, punya Bu, penggaris siap, boleh Bu. pakai Ya. KTP. Kenapa Fani? Boleh pakai KTP atau kartu pelajar enggak? Oh Kan iya, KTP belum boleh. ada, Bu. Iya. Fani Fani udah sudah punya punya KTP ya? Pinjam KTP Bu Pani aja. Oh, ini bapak saya Bu dibawa sama saya. Oh iya. Jangan-jangan dompet bapaknya ke bawah nih sama Fani.
Oke, sudah selesai menggambarnya? Bu, kalau pakai aplikasi yang tadi boleh nggak nih Bu? Saya udah dapat nih Bu nih. Jangan dulu Ih, pakai mah. aplikasinya. Udah nih, kalau Nanti gambar ribet Biasaan Bu. nih. Nanti aplikasinya kita buat Sama, memvalidasi pengen apa yang Ada kamu Fani jawab ini Bu yang gitu ya. ngerjain Bu. Udah Fani ini yang ngerjain. Aduh, jangan ya. Coba lihat KTP-nya. Ayo jangan main ledek-ledekan antar teman ya. Oke, sudah dapat belum? Kalau misalkan kalian sudah gambar, kemudian kalian tentukan nih titik-titik yang berada pada daerah penyelesaian. Tadi kan kalian sudah menggambar apa sih namanya grafiknya, kemudian kalian tentukan daerah penyelesaian yang mana, kemudian kalian tentukan titik-titik yang berada pada daerah itu. Kalian gunakan berarti titik itu apa? X, Y ya, jangan lupa ya. Ya, kalau misalnya sudah menentukan titiknya, bisa kalian tulis di sini. Di sini titik. Ya, oke. Oke, siap. Nanti kalian di sini gunakan titik, kemudian di sini adalah banyaknya, apa yang pertama tuh? Banyaknya baju ya, banyaknya celana, dan besar seluruhannya. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu ini titik-titiknya mana aja ya Bu? Masih bingung. Masih bingung. Tadi kan Ibu sudah bilang, tentukan titiknya itu yang berada di daerah penyelesaiannya. Kalian kan tadi udah menentukan tuh daerah penyelesaiannya yang mana. Nah, tentukan titiknya itu yang berada pada daerah penyelesaiannya, yang ada di dalam daerah penyelesaiannya gitu, Desi. Berarti yang tadi diarsir ya Bu ya daerahnya ya? Iya, betul. Kalau misalkan kalian gunakan daerah kotor, berarti daerahnya itu yang diarsirnya. Ya? Iya Bu. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ibu, Ya. titiknya itu harus bilangan bulat Bu ya? Iya, Nggak boleh betul. yang ada koma-komanya Bu ya? Ya, gunakan titiknya yang bilangan bulat ya. Misalkan 1,3 gitu. Jangan lupa titik itu adalah X, Y. Sudah kalian tentukan? Sudah Bu, ada Fani soalnya Bu. Tenang Bu. Oh ya, dari tapi tadi Lukman kerja Bu. juga kan ya, Fani ya? Iya, sekarang Tadi kan doang. ada Fani. Sekarang masih kerja nggak? Jangan gitu ya, ayo. Harus diskusi kelompok ya. Sudah selesai, Aan? Saya tugasnya mengoreksi kerjaan teman kelompok Bu. Berarti kamu nggak ngerjain dong? Diskusi dikit Bu. Diskusi dikit. Ya, oke. Kalau misalkan sudah semua, berarti kalian sudah menentukan nih. Apakah yang kalian telah memperoleh solusi dari permasalahan yang ada? Tadi pertanyaannya apa, Aan? Coba dari masalahnya pertanyaannya apa? Dari daerah penyelesaian ya Bu ya, titiknya ya. Iya, betul. Mencari daerah penyelesaian. Tapi tadi pertanyaannya apa dari masalahnya itu? Lupa saya Bu. Hah? Lupa. Berat maksimum ya Bu. Iya, gimana, Tia? Dicari berat maksimumnya ya Bu. Ya, betul. Mencari berat maksimum Bu. berat saya tahu. maksimumnya. Tadi, ya betul, Nufus. Berarti di sini kalian bisa menafsirkan atau
yang kalian tadi dapat, kalian tuliskan pada LKPD bagian yang ini ya. Oke. Ya, kalau sudah kita ke aktivitas terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kalian tuliskan di sini tentang kesimpulannya. Gitu. Kalau misalkan memang sudah selesai semua, Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan, atau nanti 2 kelompok bisa berkolaborasi. Silakan, ayo. Kelompok Nufus ya, siap? Baik, Bu. Ya, oke. Baik, Bu. Silakan presentasi ya, Ibu hentikan dulu presentasinya. Ya, oke, silahkan Nufus. Baik, Bu. Apa sudah muncul, Bu? Gimana teman-teman, sudah muncul belum? Sepertinya kalau Sedang ya proses, saya Bu. juga sedang proses. Proses, Bu. Oke. Silahkan Nufus. Nufus kelompok sama siapa ya tadi? Sama Reski, Bu. Ya, oke. Sama saya, Bu. Ya, oke, silahkan. Nanti berkolaborasi ya presentasinya ya. Baik, Bu. Ini sudah muncul LKPD apa Meet, Bu? Sudah muncul LKPD? Baik, Bu. Yang pertama, saya izin presentasi hasil kerja bersama kelompok saya dengan Reski. Pada orientasi masalah yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya. Nah, langkah yang pertama dalam menyelesaikan masalah di atas, tuliskan hal-hal apa saja yang kalian peroleh dari masalah tersebut. Pertama, sepeda motor Ihsan hanya dapat membawa beban kurang dari 30 kg. Lalu yang kedua, satu karung. Ini sebentar Nufus, di kalian presentasinya itu nggak bergerak nggak? Tidak, Bu, tidak bergerak. Belum, Bu. Oh, tidak bergerak ya? Baru di slide 2. Iya, coba gimana Nufus? Ya, coba. Ya, bergerak. Ini udah bergerak. Ya, udah bergerak ya? Oke. Lanjut lagi ya, Bu? Ya, silakan. Lalu informasi yang ketiga, Ihsan juga ingin mengirim baju dan celana lebih dari 3 karung. Langkah yang kedua, tuliskan hal apa saja yang tidak kalian ketahui dari masalah tersebut. Yang tidak kami ketahui berat maksimum dari baju dan celana yang dapat dibawa Ihsan. Ya. Langkah yang ketiga. Ya, aktivitas yang ketiga. Langkah yang pertama, kita harus buatlah hal-hal yang diperoleh pada aktivitas 2 ke dalam bentuk matematika. Kita misalkan terlebih dahulu, Bu, X-nya sebagai banyaknya baju dalam satuan karung dan Y-nya banyaknya celana dalam satuan karung. Ya. Untuk karung baju mempunyai berat 5 kg dan satu karung celana mempunyai berat 6 kg. Dengan sepeda motor Ihsan yang hanya dapat membawa beban kurang dari 30 kg, diubah ke persamaan matematika, jadinya 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 30. Lalu, selanjutnya Ihsan juga ingin mengirim baju dan celana lebih dari 3 karung, maka diubah ke model matematika, jadinya X plus Y lebih besar atau sama dengan dari 3. Ya, oke. Syarat selanjutnya, baju dan celana yang harus lebih dari 0, maka X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan dari 0. Ya, oke, maka cukup. Langkah yang kedua. Sebentar, Nufus, bagaimana untuk teman-teman yang lainnya? Apakah jawabannya sama dengan Nufus dan Reski?
Sama tidak? Lukman, betul nggak menentukan pertidaksamaannya? Iya Bu, sama saya juga Bu. Oke. Itu Fani juga udah nulis Bu soalnya. Cakep. Oke, lanjut. Bisa dibacakan oleh Reski gantian. Oke Bu. Ya, nanti Nufus tinggal Berarti di itu langkah ya. ke bawahnya minta tolong Nufus. Ya. Di saya belum. Belum gerak. Dikit lagi Bu. Coba gerakin lagi aja Nufus biar ini. Di Ibu sih tadi udah. Sinyal saya ya. Di saya cuma sepotong sistem persamaan linear. Ya, itu masih itu Reski masih membacakan ini sistem pertidaksamaannya. Ayo, Saya Reski. bacakan di yang saya ya Bu ya, karena Ya. berat itunya tampilan di saya ya. Ya, boleh. Oke, berarti aktivitas 4 betul Bu ya? Kenapa? Aktivitas 4. Masih ke ini, masih ke langkah 2 tuh yang membacakan yang sistem pertidaksamaannya tadi yang udah digabung. Oh, oke. Jadinya pertidaksamaannya apa aja? Ya. Siap. Buatlah hal-hal yang telah diperoleh dari masalah pada aktivitas kedua dalam pernyataan matematika menjadi suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Lakukanlah sesuai dengan informasi yang kalian peroleh dari berbagai referensi atau sumber. Jadi diperoleh sebagai suatu sistem, kita gabungkan tadi yang sudah diperoleh oleh Nufus menjadi 5x plus 6y kurang dari sama dengan 30. X plus Y lebih dari sama dengan 3, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Itu Bu. Ya, oke, betul. Selanjutnya, langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya aktivitas 4, langkah 1, buatlah sistem pertidaksamaan linear yang peroleh pada aktivitas 3 dalam grafik himpunan penyelesaian. Oke, jadi diperoleh di kelompok kami, Bu. Ya, titik-titiknya ada di gambar yang tampil di depan, Bu ya. Ya, betul. Ya, dan terus kita tandain di tengah-tengahnya ini, Bu, ada titik-titiknya yang bisa kita cari koordinatnya. Ya, oke. Nah, ternyata nyambung ke langkah kedua. Ya, ada berapa titik, Reski? Ini sebentar, Bu ya, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bu, yang kami dapat nih. Oh ya. Oke, sama ya semuanya ya? Ya, 1 titik. Ya, koordinatnya 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, dan 4, 1. Kemudian ini kita, ya di sini kan berarti kalau 1, 3 itu bajunya 1 karung, celananya 3 karung. Perolehnya, ya diperoleh, kita masukkan, substitusikan, peroleh 23 hasilnya berat seluruhnya. Nah, ternyata setelah disubstitusikan semua, diperolehlah yang paling berat itu 29, Bu. Ya, oke. Betul nggak kelompoknya Mahru dapat 29 juga? Sama, Bu. Saya juga sama seperti itu. Oke. Selanjutnya, next. Berarti sama ya semuanya ya? Oke, next-nya. Next ya, selanjutnya Reski. Tafsirkanlah solusi yang kalian dapatkan di bawah ini. Jadi yang kami tafsirkan yaitu berat maksimum dari baju dan celana yang dapat Ihsan bawa sebanyak 29 kg. Itu, Bu. Ya, oke. Kemudian yang terakhir, aktivitas terakhir. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, Bu ya? Ya. Oke, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kesimpulannya, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian bisa menggunakan gambar grafik pada kartesius dan menentukan maksimumnya bisa dilihat pada grafiknya juga. Sudah selesai aktivitas belajar 1. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok Nufus dan Reski. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, oke. Sebentar. Untuk melakukan validasi, kita gunakan
Desmos ya. Tadi Lukman apakah sudah menggunakan Desmos duluan? Sudah, Bu. Wah, Sudah bisa. cepat sekali ya. Iya dong, Bu. Ya, oke. Kalau Fani kan sama Fani gambar, Bu. Ribet, Bu. Buat Ibu laporannya. Ya, sebentar ya. Ibu coba buka Desmosnya. Sudah terlihat belum, Nak? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. oke. Tadi pertidaksamaannya apa aja yang pertama? 5X berapa ya, Lukman? 5X tambah 6Y, Bu, kurang dari sama dengan 30, Bu. Ya, kurang dari sama dengan 30. 30. Ya, Kemudian yang betul, kedua, Yang kedua X tambah X Y. tambah Y lebih ya. dari atau Y sama dengan 3. 3. ya, oke. Yang ketiga, jangan lupa selalu X lebih dari X, 0, Bu. X-nya lebih besar S lebih dari atau sama dengan 0. Dan Y Y. lebih dari sama dengan Y lebih dari atau sama dengan 0. Oke, bisa terlihat ya, Nak? Berarti sama ya jawaban kita ya, Ya, Bu. sesuai dengan yang tadi. Sama. Ya, Ya. sama saya juga, Bu. Oke, jangan lupa untuk pengumpulan apa sih namanya LKPD-nya bisa kalian kumpulkan di e-learning sekolah ya. Kalian foto, kemudian kalian jadikan PDF. Ya, Baik, Bu. ya, oke. Ibu tunggu sekarang untuk mengumpulinnya di e-learning sekolah. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Atau ada yang kendala di sini? Aan sudah belum, Aan? Halo, Aan. Sudah, Bu. Oh ya, oke, sudah. Tia, bagaimana Tia? Sudah mengumpulkan? Sudah, Bu, sudah. Ya. Oke, kalau sudah mengumpulkan semua, mari kita melakukan refleksi pembelajaran. Sama juga kita lakukan di e-learning sekolah. Di situ pertanyaannya sudah Ibu cantumkan ya di e-learning, jadi kalian langsung bisa menjawab terkait dengan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari ini. Gitu. Oke, sebelum Ibu tutup, jadi intinya kita tadi menentukan daerah penyelesaiannya itu kita gunakan grafik Kartesius ya. Gitu. Nanti kalian bisa boleh gunakan kalian Desmos, tapi untuk memvalidasi saja gitu. Tapi untuk mencari jawabannya tidak usah menggunakan Desmos gitu ya. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak, Nak? Udah bisa, Bu. Halo, Oke. anak-anak, bagaimana? Gampangan pakai Desmos, Bu. Tidak, Bu, cukup, Bu. Ya, oke, masih semangat nggak nih? Semangat, Bu. Walaupun udah sore, Semangat. Semangat, Bu. semangat ya, udah mau pulang nih kita nih. Pasti semangat dong. Ya, sebelum Ibu tutup, kita tepuk semangat dulu. Ayo dipimpin, Lukman, silahkan. Ya. Mari kawan-kawan kita tepuk semangat. Se. Se. Ma. Ma. Nga. Semangat. 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 Oke deh. Ya, oke. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oh iya, Ibu ada yang lupa. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier kuadrat, dua variabel. Kalau tadi kan linier dengan linier, untuk minggu depan kita akan belajar yang linier dengan kuadrat ya. Disiapkan untuk pertemuan selanjutnya, bisa kalian baca-baca terlebih dahulu di rumah. Oke? Ya. Bu. Hari ini ada PR nggak, Bu? Oke, Bu. Ada tugas ya, Bu ya? Kenapa? Ada tugas. Hari ini ada Untuk tugas. tugas nggak ada ya? Oke, Bu. Ya, Siap. oke. Alhamdulillah. Ya. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Rizwi. Terima kasih Iya, anak-anak. semuanya.